Cek sound, cek sound. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Ya, seperti biasa kita cek sound terlebih dahulu. Sesaat lagi kita belajar adzan ya teman-teman. Mohon maaf nih mundur terus waktunya karena ya ada agenda gitu ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya teman-teman, para muadzin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini meskipun kita mungkin seharian beraktivitas, ada yang siap-siap menuju alam mimpi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mungkin yang sedang santai, rileks ya menyaksikan live ini. Ya, jangan lupa tap-tap layar. Terima kasih nih sudah pada bergabung. Ada Kang Reza, Ustadz Reza. Ya. Siapa ini? Kim Putra Pratama mengundang Anda. Nah, kita nggak tahu belum ini ya. Ya, baik. Teman-teman, jadi kunci untuk sukses adzan yang merdu ya, tentunya kunci utama adalah teknik olah vokal, teknik pernafasan ya. Jadi kenapa banyak yang request saya menyawer paus tapi belum punya Ustadz ya, nyawer ikan mas juga nggak apa-apalah ya. Jadi banyak yang pengen adzannya yang sederhana ya. Sebenarnya kita jangan sederhana terus adzannya, justru harus dilatih supaya maksimal. Kalau selalu pengennya sederhana terus, kapan maksimalnya, kan begitu ya. Nah, gimana supaya maksimal? Kuncinya adalah di latihan olah vokal dan latihan pernafasan. Jadi malam hari ini kita diskusi aja ya. Diskusi sambil nanti saya contohin bagaimana adzan ya. Nah, teman-teman, jadi pelatihan untuk untuk adzan yang maksimal itu ada berapa? 3 yang harus kita kuasai. Ada 3, betul ini 3 ya. Yang pertama, latihan olah nafas. Ya, yang pertama latihan olah nafas. Nah, ini penting sekali. Ini penting saya utarakan. Ya, jadi latihan olah nafas itu gimana? Kita menguatkan otot perut atau otot diafragma. Caranya gimana? Ambil nafas dari hidung, nafas yang halus gini. Ya, nafas halus. Nafas halus itu kalau dulu ada yang latihan itu niup lilin ya. Niup lilin supaya lilinnya tidak goyang. Itu maksudnya adalah nafas halus. Ya. Tapi mau dipraktekkan pakai lilin juga boleh. Asalkan jangan malam-malam di kamar, nanti disangkanya jaga lilin ya.
Ya. Jadi ambil nafas, kemudian niup, tapi lilinnya enggak goyang-goyang gitu ya, apalagi sampai mati. Artinya apa? Yang dihembuskan itu adalah nafas yang lembut. Jadi ambil nafas, tahan di perut, keluarkan lewat mulut seperti niup sedotan, ya, tiup yang lembut. Pusat tenaga ada di perut kita. Nah, gitu ya. Jadi intinya adalah apa? Mengambil nafas yang lembut, ya. Kemudian menghembuskan dengan nafas yang lembut pula, ya. Ingat, harus masuk ke perut ya, nafasnya harus masuk ke perut. Jangan hanya di dada. Nanti kalau nafasnya ke dada, biasanya penekanan jadi di leher. Makanya upayakan nafas itu ke perut, menggembung perutnya, kemudian ditahan di perut bagian atas. Kemudian hembuskan. Ditahan dulu ya, sebelum dihembuskan tahan sekuat tenaga. Kalau sekiranya udah nggak kuat, nanti hembuskan dikit-dikit, ya. Nah, ini adalah cara untuk olah nafas namanya. Ya, ini adalah olah nafas. Jadi lakukan setiap hari itu begitu. Ya, penahanannya harus semakin lama harus nambah. Seperti biasa, saya siapkan stopwatch. Coba saya kuat nahan berapa lama ya. Kita ambil nafas lembut. Hembuskan. Ya, alhamdulillah. Tadi penahanannya 20 detik. Kemudian pas ngehembusin total semuanya itu jadi berapa tadi? 50. Berarti pas menghembuskannya yang pelan-pelan itu seperti niup ya. Niup sedotan atau niup balon itu 30 detik. Bayangkan kalau kita bisa bersuara 30 detik, kira-kira panjang nggak? Kira-kira panjang nggak? Coba. Ya, kira-kira kita bersuara kuat 30 detik panjang nggak? Kita coba ya. Hayya 'alal falah. Coba. Sepanjang ini coba. Ya. Ini kurang lebih hampir seukuran Ustadz Muammar ZA. Bayangkan kalau kita latih seperti itu. Bisa mengirit nafas sampai 30 detik saja. Itu adzan kita sudah panjang.
Betul nggak? Ya. Coba bayangkan. Saya coba lagi pakai adzan Mekah. Coba adzan Mekah kira-kira berapa detik sebenarnya? Hayya 'alal falah. Tuh, paling panjang juga 18 detik. Ya. Coba bayangin. Ya. Coba bayangin, kita bisa 30 detik aja menghembuskan nafas. Itu sudah panjang nafas kita. Kita coba lagi yang keduanya. Coba berapa detik kira-kira adzan Mekah. Hayya 'alal falah. Coba, rata-rata itu paling di 20 detik. Nah, itulah teknik olah nafas. Ya, jadi kita ambil nafas, dihembuskan dikit-dikit, dihitung. Kita kuat 30 detik aja, itu sudah luar biasa. Coba yang adzan Ustadz Muammar ZA nih. Ya, yang paling panjang menurut saya. Yang hayya 'alal falah yang kedua, coba berapa detik? Hai, belum ya? Hayya 'alal falah. Kurang lebih 40 detik lah. Ya, itu menurut saya adzan yang paling panjang memang Ustadz Muammar ZA dibanding adzan Mekah. Bahkan adzan semi syari juga nggak sampai segitu. Ya, gitu. Coba adzan semi syari sekarang. Ustadz request ya versi Ustadz. Oh, nantilah ya, harus cari dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Gitu ya. Coba kita ukur. Hayya 'alas shalah. Paling segitu ya. Coba kita buktikan aja. Langsung pakai adzannya Syekh Misyari. Ya. Ya. Kita coba ya. Kita coba nih. Ini aja deh. Adzan Ustadz Muammar lah ya. Pas hayya 'alas shalah. Yang paling panjangnya.
Ya, kita hitung ya teman-teman ya. Kita hitung sekarang. Ini menurut saya adzan yang paling panjang ya. Menurut saya. Ya, sepanjang saya latihan adzan. Ya, kita hitung. Tuh, tadi 23 ya. Tadi mulainya 3 ya, 20 lah, 20 detik. Ya, kita lanjut coba yang keduanya nih. Yang paling panjang. Tuh, 35 detik ya. 35 detik tadi mulainya dari detik ketiga. Jadi dikurangin 3. Cuman 33 detik tuh yang paling panjangnya. Nah, coba bayangin kalau kita bisa mengembuskan nafas ya sampai 30 detik aja. Itu sudah seukuran dengan adzannya Ustadz Muammar ZA. Sekarang kita coba adzannya Syekh Misyari. Nah, ini ya. Impresi baru. Bentar. Ya, sebentar, teman-teman. Kita cari yang pas ini. Muhammadar Rasulullah. Coba yang hayya 'alas shalah ya. Hayya 'alas shalah. Tuh. Cuman 11 detik ya. Cuman 11 detik. Kita lanjut. Percaya? Cuman 10 detik. Ya, 10 detik. Masa kita mengembuskan nafas 10 detik nggak kuat? Nah, gitu ya. Jadi gitu. Yang pertama adalah latihan olah nafas. Ya, olah nafas. Yang kedua, jangan hanya olah nafas, tapi olah vokal. Ambil nafas terus dikeluarkannya dengan suara. Itu namanya olah vokal. Nah, yang kedua itu. Yang pertama latihan olah nafas. Yang kedua olah vokal. Kalau olah nafas tadi ambilnya nafas dan dikeluarkan nafas juga. Kalau olah vokal ambilnya nafas dikeluarkannya suara vokal. Ya. Ya suara A saja. Karena yang cukup boros itu suara A. Nah, saya sering ngajarin yaitu lurus aja dulu. Gitu ya. Nah, itu namanya olah vokal. Dan itu harus dilatih terus. Coba nih, saya hitung nih. Bayangin kalau kita bisa mengeluarkan suara sampai 30 detik, itu sudah panjang adzan kita. Ya. Kenapa kita takut adzan? Kenapa kita takut adzan panjang gitu kan? Kenapa pengennya disederhanakan terus? Emang mau gitu adzan cuma 5 detik gitu. Kalau cuma 5 detik ya jadi mirip qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus apa bedanya dengan qomat gitu kan? Padahal iqomah sendiri sekarang tuh panjang-panjang. Tapi ya upayakan kalau iqomah ya jangan terlalu lama. Ya, coba kita praktek nih. Mohon maaf nih, kenapa jadi ngerek gini ya? Nah, kalau pas kayak gini harus minum teman-teman ya. Harus minum, ini obatnya air putih. Ini namanya olah vokal. Jadi harus dipadukan. Olah vokal dengan olah nafas harus sama-sama kuat. Olah nafas itu fungsinya untuk nahan untuk menguatkan otot-otot diafragma. Olah vokal itu fungsinya untuk untuk supaya suaranya kuat gitu ya, untuk menguatkan suara. Hengki Permana. Ustaz merokok enggak ya, saya enggak merokok. Tapi banyak kori-kori yang merokok. Iya nih, tiba-tiba jadi gini harus minum dulu. Tiga 33 detik ini sudah panjang banget. 33 detik itu panjang banget. Sudah seukuran tadi Ustadz Muammar ZA. Ya. Hayya 'alal falah. Sudah panjang segitu ya. Coba semisari aja tadi cuman berapa, 10 detik kan. Nah itu ya. Teknik yang kedua adalah teknik olah vokal. Jadi ada 3 ya tadi saya sebutkan. Nah nanti ini cengkok ini masuknya ke lagu. Cara melatih cengkok adzan gimana? Nah gitu ya. Nah yang ketiga baru nih masuk ke latihan lagu. Ya, latihan lagu. Latihan irama, latihan cengkok. Pertama-tama latihan cengkok itu adalah dengan cara coba bersenandung. Kalau tadi olah vokal itu kan cuman lurus. Nah sekarang mulai digerakkan. Nah gitu aja digerakkan, naik turun. Cuman hilang kalau terlalu rendah ya. Nah itu dilatih terus menggerakkan ya gitu. Kalau dulu guru saya ngajarinnya ngajarinnya ya kayak gitu latihan cengkok tuh. Pakai yang ciri khas Ustadz Muammar. Tajalla maulidul hadi
wa ammat itu sudah mulai krek. Nah itu kalau proses latihan tuh begitu, krek. Nah itu banyak minum air putih aja. Nah gitu ya, baru sering dengerin apakah gurah hidung tenggorokan sangat berpengaruh ke nafas. Kalau ke nafas enggak, kalau ke suara mungkin ya, mungkin itu juga. Tapi tetap aja, gurah aja terus enggak latihan ya buat apa, percuma. Jadi yang sangat berpengaruh terhadap nafas dan suara adalah latihan. Bukan gurah, bukan ini, bukan. Mau gurah tiap hari kalau nggak pernah latihan ya nggak akan berhasil. Bahkan banyak qori yang nggak berani gurah. Tapi itu cocok-cocokan ya, itu hanya membersihkan. Gitu. Cuman zaman sekarang kita harus mempertimbangkan dari segi medis gimana gitu kan, harus dipertimbangkan itu. Ya gitu, karena setahu saya sih para qori juga ya ada yang gurah, ada yang enggak. Saya pernah tapi enggak keluar lendirnya, itu kan membersihkan lendir ya gitu. Jadi berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh adalah latihan gitu. Jadi yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan itu latihan, bukan masalah gurah. Kalau nggak salah, Ustadz Muammar ZA sendiri itu gurahnya ketika wudhu menghisap air ke hidung terus disemburkan, itu kan ada kan ya, ada tuntunannya kan. Nah itulah gurah beliau, katanya begitu ya. Kalau nggak salah saya pernah dengar wawancaranya atau apa, atau baca gitu ya, saya pernah dengar informasi itu. Jadi memang yang berpengaruh terhadap keberhasilan itu latihannya ya gitu. Dulu saya juga mikirnya gitu, kayaknya kalau gurah nanti bakal bagus, pas tampil langsung top gitu ya. Dulu saya begitu, pemikiran saya begitu. Ya, banyak yang nyaranin untuk gurah. Saya gurah sekali. Saya tuh waktu gurah, pikiran saya tuh apa coba? Besok saya langsung jadi qori yang top, nafasnya jadi langsung panjang, suaranya jadi langsung melengking. Ternyata enggak juga. Saya gurah lagi yang kedua, enggak juga. Gurah lagi yang ketiga, enggak juga. Saya sampai 3 kali gurah. Ya, akhirnya apa? Yang membuat ada perubahan menuju lebih bagus, latihan. Gurah mungkin membantu, mungkin ya, karena membersihkan lendir. Gitu. Tapi ya mesti konsultasi ke dokter sih menurut saya, apakah ini baik atau tidak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak juga yang berhasil dengan gurah ya gitu. Banyak juga yang berhasil dengan gurah gitu. Nanti saya coba ngobrol sama dokter, sama ahli kesehatan ya, karena saya pernah nggak ngefek karena nggak keluar lendir gitu kan ya. Ya intinya membersihkan lendir gurah itu. Di dalam ilmu kedokteran juga ada ke THT. Saya tuh sampai mau ke THT loh dulu, karena pengen suaranya bagus. Ada yang nyaranin ke THT aja, telinga hidung tenggorokan, suruh diperiksain gitu. Saya sampai hampir berangkat ke sana, ingin ngecek kenapa kok suara saya serak terus. Dulu saya serak terus suaranya ya, mungkin sampai sekarang masih karakter seraknya ada. Maksudnya tersiksa gitu kalau ngaji, nafasnya pendek, terus suaranya cepet habis. Saya sampai mau konsultasi ke THT.
Tapi pas udah ketemu guru saya diajarin, ternyata permasalahannya bukan di masalah THT, bukan di masalah telinga, hidung, tenggorokan. Masalahnya kurang latihan. Ya, beberapa guru ketemu dengan saya, sarannya cuma itu saja. Kamu tuh kurang latihan gitu. Kurang latihan kayak tadi, olah vokal, olah nafas. Nah, setelah rutin latihan, tiap hari latihan. Ya, tiap hari itu gitu. Ya, tiap hari itu latihan terus. Latihan adzan terutama kayak gitu. Ya, latihan adzan, latihan mujawad, karena yang untuk melatih nafas itu yang bagus kan mujawad. La ilaha ulai wa la ilaha ulai wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Nah, gitu ya. Ini ada sesi prakteknya enggak Ustadz di saat live agar bisa dikoreksi? Oh, kita belum ya. Saya belum tahu caranya ya. Nanti ke depannya ikut dulu saja komunitasnya. Kita ada komunitas muadzin, hobi adzan. Nama komunitasnya hobi adzan, ada di grup Wawa ya. Dicek saja di VT saya. Nanti di follow saja akun Ustadz Kris ini. Nanti kalau sudah masuk sana, kita sedang merencanakan apa yang mau kita garap gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada pelatihannya, khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada pelatihan. Assalamualaikum Ustadz Kris. Waalaikumsalam. Siapa ini? Nayati. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi pertama tadi latihan olah nafas, yang kedua olah vokal, yang ketiga latihan irama, bersenandung. Jadi sering aja bersenandung pakai suara ya, tingginya dilatih, rendahnya dilatih, gitu ya. Kemudian yang keempat, bukan tiga berarti, yang keempat tentu latihan makhraj dan tajwidnya. Jangan sampai adzannya bagus, tajwidnya rusak. Ya, adzannya bagus, ternyata pengucapannya nggak jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang adzan itu begitu. Ya, Allahu Akbar, pengucapannya nggak jelas. Nah, itu harus dilatih. Panjang pendeknya, hurufnya harus jelas. Mana ha, mana ha. Ya, hayya 'alas shalah. Harus jelas pengucapan per hurufnya, panjang pendeknya. Jangan sampai yang pendek dibaca panjang. Kalau ukuran panjangnya yang tadinya 2 dipanjangkan lagi nggak masalah. Yang penting tidak dibaca pendek gitu ya. Kalau misalnya ukurannya harusnya 2 harokat, dibaca lebih, itu nggak masalah. Ya, seperti Allahu Akbar, Allahnya itu harusnya 2 harokat. Kan panjang ya, boleh dipanjangin sampai sepanjang-panjangnya. Yang penting tidak dibaca pendek. Allah, gitu kan? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Jangan sampai yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Nah, itu yang masalah. Misalnya barnya dibaca panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Yang pendek jangan dibaca panjang, yang panjang jangan dibaca pendek. Tapi kalau ukurannya yang harusnya 2 harokat dibaca lebih, itu nggak masalah.
Hayya 'alas shalah. Enggak apa-apa dibaca sepanjang-panjangnya. Nah, yang enggak boleh itu dibaca pendek. Hayya 'alas shalah. Nah, itu enggak boleh. Ya. Berani adzan kayak gitu, wah. Hayya 'alas shalah. Enggak enak juga adzan kayak gitu. Yang harusnya panjang dibaca pendek. Gitu, ya. Jadi ada 4 tahap ya. Latihan olah nafas, latihan olah vokal, latihan irama, kemudian latihan tajwidnya, makhraj dan tajwidnya. Kalau ro tafkhim dibaca gimana? Tafkhim itu ya tebal. Jadi dibaca angkat rahangnya. Aur. Hu akbar, gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, tebal. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi harus dibaca tebal. Karena ada aturannya. Kalau ro diawali fathah itu tebal, diawali dhammah tebal, diawali kasroh baru tipis. Assalamualaikum Ustadz, usia saya 52 tahun, saya alim mula 78. Ya, muadzin Mekah. Saya alim mula yang adzannya gini, hayya as-salatu khairum minan naum. Sampai sekarang adzannya masih begitu. Itu umurnya 78. 52 belum ada apa-apanya. Kenapa? Kok beliau udah 78 masih kuat? Ya karena latihan terus. Latihannya rajin tentunya. Nah gitu Pak ya. Gitu. Jadi menurut saya usia nggak pengaruh. Asal kita mau latihan. Gitu ya. Nah, itu jadi semangat buat kita. Untuk penyemangat kita. Sya'alim mula muadzin Masjidil Haram itu umurnya 78 tahun. Ini saya putarkan sekarang. Syekh Ali Mula yang terkini ya. Syekh Ali Mula. Yang terkini ini saya carikan yang sudah sepuhnya nih. Nih. Hayya 'alas shalah. Ya memang agak berkurang ya. Hayya 'alas shalah. 78 tahun ini. Coba bayangin. Ya, coba yang lainnya nih. Yang lainnya. Ini 6 tahun lalu ya. Kalau sekarang 78 berarti masih di 70 lebih. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah
Coba. Jadi umur 52 muda apa tua? Ya, Pak Mr. Syams dari Batam. Umur 52 itu umur muda ya. Yang 70 tahun lebih kayak gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba 70 tahun suara masih begitu. Cara mengatasi tidak pada saat adzan di depan orang banyak gimana? Tidak apa maksudnya? Tidak nervous gitu. Tidak grogi mungkin ya maksudnya. Cara mengatasi tidak grogi mungkin ya. Pada saat adzan di depan orang banyak gimana? Itu jam terbang aja. Bunda Safia, apa kabar? Sudah lama nih nggak jumpa ya. Waalaikumsalam Bunda Safia Muhammad dari Singapura ya. Ya, baru pulang kerja nih nampaknya ya. Nah, gitu. Cara mengatasi apa? Nervous mungkin ya. Supaya nggak nervous gimana? Jam terbang aja. Jam terbang tuh ya kita sering tampil aja. Sebenarnya nervous tuh nggak lama kok ya. Paling lama juga 1 menit sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah persiapannya harus matang. Kenapa orang nervous? Karena nggak yakin bahwa dia mampu. Kenapa nggak yakin? Karena persiapannya nggak matang. Kalau persiapan matang itu nervous biasanya hilang dengan sendirinya. Karena percaya diri itu tumbuh ketika kita punya kesiapan yang maksimal. Kenapa orang nervous? Karena nggak maksimal persiapannya. Ya gitu. Jadi pikirannya aduh gimana nih. Persiapkan yang maksimal. Terus sering, ya kalau kita sering di hadapan orang banyak, nah itu enggak masalah. Harus dilatih ya, harus dilatih. Latihan yang paling sederhana dan hasilnya lumayan, bagus banget ya, adalah ngaji di depan orang-orang terdekat kita. Adzan di depan orang-orang terdekat kita. Itu jauh lebih nervous dibanding 1000 orang yang enggak kita kenal. Makanya coba adzan di depan mertua, mantep itu, melatih melatih mental. Ya gitu ya teman-teman ya. Silakan gabung dulu saja di komunitas hobi adzan. Silakan follow saja akun Ustadz Kris Official ini. Nanti ikutan, insya Allah kita nanti akan bikin program-program untuk berlatih adzan. Baik, itu saja teman-teman ya. Ini sudah malam. Tentunya sahabat-sahabat semua juga mau istirahat. Selamat istirahat ya untuk kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena salah satu menjaga suara adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup, jangan sampai kurang tidur. Ya. Dan tidur lebih awal sebenarnya. Kalau kata guru saya harusnya jam 10 itu udah tidur, jam 10 malam. Ini saya sudah lewat ya. Yang penting nggak sampai malam banget ya. Jangan senang begadang, karena begadang itu bisa merusak suara. Mungkin ya, ada saya di sana. Ya, dicari saja, ada nama saya. Kalau nggak salah ya saya termasuk admin. Ya silakan ya, silakan. Mau request, mau apa, nanti kita diskusi ke depannya bagaimana. Nah gitu ya. Kita berharap dengan adanya komunitas ini, mudah-mudahan bisa setidaknya ya menyumbang para muadzin di masjid-masjid masing-masing supaya adzannya lebih bagus ya, sehingga membuat jamaah lebih betah di masjid. Baik, itu saja ya teman-teman, kita cukupkan dulu. Sampai jumpa live berikutnya besok. Kita jam 7:30 belajar irama, 7:30 pagi ya, belajar irama nahawan di hari Rabu.
Baik, kita cukupkan. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat dan istiqomah. Silakan dilanjut di grup saja nanti untuk diskusinya. Cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.